In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik kelas 5-6. Perkenalkan, nama kakak Kizia Burusyan, kakak dari kelas 1-2. Tapi hari ini kakak akan menemani adik-adik kelas 5-6 ibadah sekolah minggu. Nah, kita mau mendengarkan khotbah dari pendeta. Tapi kakak mau nanya nih adik-adik, tahu nggak hari ini hari Minggu apa? Hari ini adalah hari Minggu Advent pertama. Itu artinya kita sedang menanti-nantikan kehadiran Tuhan Yesus ya adik-adik. Gak kerasa udah mau masuk bulan Desember. Tanggal 25 Desember nanti kita akan bersama-sama merayakan Natal. Kakak harap adik-adik di rumah tetap semangat dan tetap ceria dengan sukacita mengikuti aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan oleh guru-guru sekolah minggu kelas 5-6 adik-adik. Pasti adik-adik udah pada ikut kan aktivitas apa aja yang udah diselenggarakan kakak-kakak guru sekolah minggunya untuk merayakan Natal nanti. Walaupun Natalnya nggak langsung, walaupun nggak bertatap muka, tapi kakak harap adik-adik mau tetap aktif, sukacita, dan dengan semangat mengikuti kegiatan Natal nanti. Nah, kita mau mendengarkan khotbah dari pendeta, tapi kakak mau ajak adik-adik buat nyanyi bareng-bareng lagu dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah Hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, yang dengan hormat tubuh serta jiwa tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, 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 untuk selamanya dinyanyikan malam sorga. Ya terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekalian, dan selamat hari Minggu. Selamat berjumpa di dalam ibadah virtual yang sudah kita lakukan beberapa bulan oleh karena pandemi COVID-19. Tentunya harapan dari kami, para pelayan, para pendeta, adik-adik sekalian, tentu dalam suasana sukacita, walaupun masih tetap beribadah dari rumah. Dan firman Tuhan untuk minggu ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya akan bacakan bagi kita. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi
dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, pada hari ini atau minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Tentu jika kita memasuki Advent yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Dari Advent itu kita dapat melihat bahwa pada masa ini kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Juru Selamat ataupun Kristus Yesus. Tentunya menyambut belumlah sama dengan apa yang disebut dengan Natal. Tetapi ada hal-hal yang harus kita persiapkan di dalam kehidupan kita. Apa sih yang harus dipersiapkan oleh anak-anak sekolah minggu? Apakah persiapan itu dengan baju-baju yang baru? Tentu bisa saja, tetapi bukan itu yang utama. Apakah yang kita persiapkan itu dengan hiasan-hiasan Natal? Tentu bisa saja kita mempersiapkannya, tetapi bukan itu yang utama. Walaupun kita perhatikan di dalam masa-masa Advent itu banyak hiasan-hiasan yang kita lihat. Seperti di dalam gedung gereja, kalaupun kita nanti belum ke gereja, kita akan perhatikan ada lingkaran yang disebut dengan lingkaran daun evergreen. Kenapa harus lingkaran? Karena memang Tuhan itu, dialah Tuhan yang tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir. Artinya Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal. Dan juga ketika kita mengatakan kenapa harus warna hijau, bahwa warna hijau itu melambangkan kehidupan. Dan hidup itu adalah Kristus itu sendiri. Nah, ketika kita memperhatikan semuanya itu, apakah hanya itu yang kita persiapkan? Tentu tidak. Persiapan kita adalah berhubungan dengan hati, berhubungan dengan sikap, dan berhubungan dengan pertobatan kita semuanya. Kalaupun kita katakan pertobatan, tentu ada di dalamnya perubahan perilaku daripada setiap orang Kristen. Tidak terkecuali anak-anak sekolah minggu. Ketika dikatakan satu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Yesaya memberikan simbol ataupun gambaran masa depan ketika Yesus Kristus hadir, ketika Yesus Kristus datang. Kata tunas ini diterjemahkan dari kata netzer, yang merupakan akar kata Nazaret. Dan Yesus sering disebut sebagai orang Nazaret. Dapat dilihat di Matius 2 ayat 23. Dia akan timbul sebagai tunas dari tunggul Isai, yaitu ayah Daud. Dan inilah sebutan bagi Mesias ataupun Kristus yang kita kenal. Nah, kenapa dipilih kata tunas? Bisa kita perhatikan daun-daun ataupun pohon-pohonan ketika dia memiliki tunas. Tunas itu sangat lemah. Sehingga kalau pohon sedang tumbuh tunasnya, baiknya jangan diganggu, jangan dipegang. Karena apa? Karena tunas itu adalah bagian yang paling mudah patah. Kalau dia mudah patah berarti ada di dalamnya kelemahan. Dan ketika dia lemah, dia tidak akan dapat menunjukkan kekuasaan. Oleh karena itu, kelemah lembutan akan timbul, akan ada dalam pribadi Yesus Kristus. Tetapi kalaupun dia dikatakan sebagai tunas, tetapi dia akan nanti bertumbuh untuk memberikan penghakiman ataupun hukuman yang juga keselamatan. Dan tunas dari Isai bukanlah dia seorang pembesar. Kalau kita lihat Isai itu ayah Daud,
bukanlah orang yang pembesar, bukanlah orang yang terkenal, tetapi dia itu adalah orang yang biasa-biasa saja. Bahkan dikatakan dia merupakan bagian dari kaum papa. Tetapi bagi Tunas yang dikatakan itu roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, dengan roh yang disebutkan bahwa dia sepenuhnya memahami pengertian dan juga memperoleh pemahaman yang harus dikerjakannya. Dia tidak akan asal mengerjakan pekerjaannya saja, tetapi dia mempunyai pemahaman, tetapi dia mempunyai pengertian, dan juga dia akan disertai roh keperkasaan. Artinya dia diberikan keperkasaan oleh Allah. Yang lemah tadi, yang tidak kuat tadi, diberikan dan dipenuhi oleh Allah melalui Roh Kudusnya. Tetapi juga dia akan hidup di dalam kejujuran dan tidak takut kepada siapapun juga. Bahwa orang jujur itu tidak akan pernah takut pada siapapun atau kekuatan apapun di dalam hidup kita. Peribahasa bahasa Indonesia mengatakan, berani karena benar, takut karena salah. Kebenaran identik sama artinya dengan kejujuran. Jadi kalau kita jujur, kalau adik-adik jujur, tidak perlu takut untuk menghadapi siapapun juga. Jadi jangan berbohong supaya kita tidak takut di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya adalah takut akan Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Buah dari ketakutan adalah hikmat yang diperoleh, akan dapat memahami segala apa yang terjadi dengan pemahaman hikmatnya. Hikmat tidak selamanya sama dengan kecerdasan. Hikmat tidak selamanya sama dengan pengertian. Tetapi hikmat adalah orang yang tidak senantiasa mengandalkan kekuatannya saja. Orang yang berhikmat, kalaupun dia kuat, dia tidak akan sembarang menunjukkan kekuatannya. Tetapi orang yang berhikmat, walaupun dia kuat, bisa saja dia mengalah. Walaupun dia pintar, bisa saja dia mengalah walaupun orang lain salah. Tetapi inilah yang kita katakan, memahami keadaan tidak sepintas saja. Memahami keadaan bukan termakan oleh isu. Memahami keadaan bukan termakan oleh berita-berita yang tidak benar, sehingga tidak mudah terbawa arus dunia ini. Tetapi dia akan melihat melalui kebenarannya, tetapi dia akan melihat melalui hikmat yang ada padanya, sehingga dia mampu untuk melihat keadaan dari pandangan yang benar. Bukan apa yang dikatakan oleh banyak orang, tetapi mampu untuk tampil beda demi kebenaran. Mampu untuk tidak ikut-ikut arus demi kebenaran. Biarlah kita berbeda, tetapi kita berada dalam kebenaran. Adik-adik sekolah minggu, pada minggu Advent ini, berarti kita akan menyambut, memperingati pesta kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam masa penantian ini kita persiapkan menantikan Tunas Daud. Ada beberapa pokok penting yang harus kita perhatikan dan harus kita hidupi di dalam kehidupan kita setiap hari. Tunas, seperti yang kita katakan tadi, melambangkan kelemahan. Yang mudah patah, artinya membimbing kita hidup dalam kerendahan hati, bukan menunjukkan keangkuhan, kesombongan, dan juga kekuatan, dan juga kebolehan kita, tetapi selalu berserah diri kepada Tuhan. Mungkin, dan juga banyak anak-anak sekolah minggu yang pintar, banyak anak-anak sekolah minggu yang cantik, dan banyak anak-anak sekolah minggu yang ganteng, tetapi tidak usahlah menjadi orang yang angkuh oleh karena kepintaran.
Tidak usahlah menjadi orang yang sombong oleh karena kecantikan. Tidak usahlah menjadi orang yang angkuh oleh karena kegantengan. Tetapi tetaplah rendah hati. Tetaplah menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Baik dalam berperilaku dan bersikap serta berbicara. Baik juga itu dalam memakai media sosial. Baik itu Instagram, baik itu Facebook, atau hal-hal lain yang sama dengan itu. Karena dengan demikian, inilah yang mencerminkan bahwa kita sudah hidup dalam tuntunan Tuhan, dalam bimbingan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Kita lihat apa yang ada di dalam kepribadian daripada setiap orang yang sudah dibimbing oleh Tuhan. Dia akan beroleh hikmat dan pengertian, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Itulah sebenarnya hikmat dan pengertian. Kalaupun kita banyak melihat yang indah, kalaupun banyak kita melihat yang cantik, kalaupun banyak melihat hal-hal yang menarik, tetapi dapat melihat itu, apakah itu baik untuk kita atau tidak baik untuk kita. Tentu semuanya yang ada di dunia ini tidak semuanya baik untuk kita. Bagus, cantik, dan menarik, tetapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Belum tentu perlu dan penting bagi kita. Dan roh nasihat dan keperkasaan, dia akan selalu memperoleh nasihat. Dan kita harus hidup di dalam nasihat. Tentu kalau kita dinasehati, ada juga yang melawan, bukan? Dan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan karena pengakuan bahwa dia sudah dipenuhi Roh Kudus, tidak. Tetapi orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus akan menunjukkan dan memperlihatkan di dalam kehidupan setiap hari. Perkataan, dia tidak berkata-kata kasar, dia tidak mengucapkan kata-kata kotor, dia tidak mengucapkan sumpah serapah, dan dia tidak menyumpahi sesamanya, dan dia tidak mengata-ngatai sesamanya, tetapi tetap dia hidup di dalam perkataan yang baik. Dan orang-orang seperti itu akan selalu takut di dalam kehidupannya terhadap Tuhan. Karena itulah pada perayaan Advent ataupun pada minggu Advent yang pertama ini, biarlah anak-anak sekolah minggu hidup takut akan Tuhan. Mau bukan? Dengan sikap menjauhi segala yang tidak diinginkan, yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Dapat dengan jelas memilih mana yang dikehendaki, mana yang diinginkan, dan mana yang dibenci Tuhan. Kiranya anak-anak tetap dalam penyertaan Tuhan, dan tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap untuk berdoa kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah bersabda kepada kami melalui firman-Mu pada minggu hari ini. Biarlah firman yang kami dengarkan dapat dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu di dalam kehidupannya setiap hari. Biarlah mereka itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka itu anak-anak yang selalu hidup dalam kerendahan hati. Tuhan Allah Bapa kami berdoa bagi anak-anak kami yang pada esok hari ada sebagian yang akan mengikuti penilaian akhir semester. Engkaulah yang memberkati mereka, Engkaulah yang memberikan hikmat kepada mereka. Jangan biarkan mereka Tuhan mengandalkan pikiran mereka, tetapi biarlah mereka hidup melalui bimbingan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat Advent, dan Tuhan memberkati. Nah, adik
Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan khotbah dari pendeta. Sekarang kita mau masuk ibadah kelas. Sebelum itu Kak Kija mau ajak adik-adik buat nyanyi 2 buah lagu. Pertama lagu rohani, dan yang kedua kita nanti akan menyanyikan lagu untuk mendengarkan kesimpulan firman beserta aktivitas yang akan dibawakan oleh Kak Tina. Kalau gitu kita nyanyi lagu rohaninya dulu. Lagu rohaninya itu Allahku Dahsyat. Adik-adik di rumah boleh nyanyi sambil tepuk tangan ya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Adik-adik, kita tadi sudah nyanyikan 1 buah lagu rohani. Kita mau nyanyi 1 buah lagu rohani lagi, judulnya Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Kita nyanyikan bareng-bareng sambil kita memasuki ibadah kelas yang akan dibawakan oleh Kak Tina. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Pengamatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah virtual sekolah Minggu kelas 56. Hari ini tanggal 29 November tahun 2020. Apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap dimanapun adik-adik sekolah Minggu berada, kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga sukacita. Oke? Sebelum kakak membawakan atau menceritakan notes kita hari ini, firman Tuhan kita hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertatah dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas segala bimbingan serta penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, dari awal ibadah hingga saat ini ya Bapa. Bapa yang baik, sekarang kami sudah siap untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kiranya kami bisa mempelajari firman-Mu, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong ampunkan kenakalan kami di sepanjang ibadah hari ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Oke, adik-adik, tadi di awal tadi adik-adik pasti sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Amang Pendeta. Ayat kita hari ini diambil dari kitab Yesaya.
Oke, masih ingat kan tadi dari kitab Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, kakak mau memberitahukan sedikit informasi kepada adik-adik. Nah, adik-adik ada yang tahu tidak? Kitab Yesaya itu ternyata kitab Yesaya ini termasuk dalam kelompok bagian kitab nabi-nabi yang besar. Kitab nabi-nabi besar. Nah, Yesaya ini berarti penyelamatan Tuhan. Adik-adik, kitab Yesaya ini dibagi dalam tiga bagian ya adik-adik ya. Bagian yang pertama yaitu dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-39 itu bercerita tentang sebelum masa pembuangan bangsa Israel. Oke, bagian yang pertama pasal 1 sampai pasal yang ke-39 itu bercerita tentang masa sebelum pembuangan bangsa Israel. Nah, bagian yang kedua itu dari pasal 40 sampai 55 itu bercerita tentang masa pembuangan. Ya, masa pembuangan bangsa Israel. Kemudian bagian yang ketiga yaitu pasal 55 sampai 56 itu bercerita tentang sesudah masa pembuangan. Nah, adik-adik, hari ini nats bacaan kita itu kan diambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Berarti nats kita masuk dalam bagian yang pertama, yaitu sebelum masa pembuangan bangsa Israel. Nah, mari kita buka kembali Alkitab kita dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Oke, sudah dibuka semua Alkitabnya? Kalau sudah, kakak akan membacakan untuk kita semua. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk ikut membacanya dalam hati ya. Kakak mulai membaca. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Judulnya Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Demikianlah firman Tuhan. Oke, adik-adik, pasti adik-adik sudah pernah mendengar bangsa Israel. Bangsa Israel atau kerajaan Israel itu merupakan kerajaan yang sangat kuat, disegani, ditakuti oleh bangsa lain sebelum kerajaan Asyur menyerang. Ya, adik-adik, bangsa Israel merupakan bangsa yang kuat, bangsa yang disegani dan ditakuti oleh bangsa lain sebelum kerajaan Asyur menyerang. Nah, adik-adik, setelah kerajaan Asyur menyerang, ternyata bangsa Israel ini kalah. Namun adik-adik, penyebab kekalahan bangsa Israel ini bukan hanya karena diserang oleh kerajaan Asyur, tapi karena bangsa Israel kehilangan sumber kehidupan mereka, yaitu kehilangan penyertaan Allah. Nah, kakak ulang sekali lagi, bangsa Israel ini kalah bukan hanya karena diserang oleh kerajaan Asyur, tapi mereka kalah karena mereka kehilangan sumber kehidupan mereka, yaitu penyertaan Allah. Nah, setelah bangsa Israel ini kalah adik-adik, mereka itu hidup dalam keterpurukan, kemudian mereka terpecah-pecah, mereka menjadi bangsa yang diperbudak, terus mereka takut kepada manusia, dan mereka hidup di dalam dosa. Nah, adik-adik, Tuhan Allah itu kan maha melihat. Nah, Tuhan Allah melihat kehidupan bangsa Israel yang tadi jatuh di dalam dosa. Apakah Tuhan Allah sedih melihat kehidupan bangsa Israel seperti itu? Tentu saja Tuhan Allah sangat sedih melihat keterpurukan bangsa Israel. Tuhan Allah tidak diam saja melihat keterpurukan bangsa Israel, adik-adik.
Tuhan Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan Allah menyampaikan kabar baik, yaitu janjinya kepada bangsa Israel. Jadi, melalui Nabi Yesaya, Tuhan Allah mau menyampaikan pemenuhan janjinya kepada bangsa Israel. Nah, kemudian adik-adik, Nabi Yesaya ini datang kepada bangsa Israel membawa kabar sukacita. Apa sih kabar sukacitanya? Kabar sukacitanya yaitu bangsa Israel akan dipulihkan, akan diselamatkan, dan akan menjadi bangsa yang besar kembali, adik-adik. Nabi Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel bahwa akan datang Raja Damai. Nabi Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel akan datang Raja Damai, adik-adik. Akan datang Raja Damai. Nah, adik-adik, kehadiran Raja Damai ini, adik-adik, akan memulihkan bangsa Israel yang sedang hancur. Yesaya mengatakan, adik-adik, di ayatnya yang pertama, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, adik-adik, di sini maksudnya Yesaya mengatakan bahwa Raja Damai yang dijanjikan oleh Tuhan Allah itu berasal dari tunggul Isai. Apa sih artinya, Kak? Artinya yaitu Raja Damai tersebut berasal dari keturunan Daud yang sangat mereka hormati. Ya, lalu kira-kira nih ya adik-adik ya, kira-kira siapa sih yang dimaksud sama Yesaya? Siapa sih tunas dari tunggul Isai Raja Damai ini? Ada yang tahu adik-adik? Ada yang tahu? Pastinya kalian sudah tahu, kakak percaya pasti adik-adik sudah tahu. Yang dimaksud oleh Yesaya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya adik-adik ya, Tuhan Yesus Kristus akan datang. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus bukan hanya untuk bangsa Israel saja adik-adik, tapi untuk semua umat manusia. Untuk adik-adik, untuk mama papa, untuk kakak, dan untuk semua umat manusia. Nah, jadi adik-adik, jika adik-adik merasa takut, marah, sedih, ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Ya, sama seperti bangsa Israel tadi, mereka dalam keterpurukan, tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Nah, adik-adik, Tuhan akan datang memberikan damai dan sukacita asalkan kita mau menerima Tuhan dalam hati kita. Ya, kakak ulang sekali lagi, Tuhan akan datang memberikan damai dan sukacita asalkan kita mau menerima Tuhan dalam hati kita. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara berdoa. Jika adik-adik sedih, jika adik-adik marah, jika adik-adik punya masalah, ceritakanlah apa yang adik-adik rasakan, apa yang adik-adik mau kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab doa adik-adik. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah adik-adik mau menerima Tuhan? Nah, kakak bertanya, apakah adik-adik mau menerima Tuhan? Jawabannya pasti mau ya. Kakak juga mau menerima Tuhan. Kakak percaya adik-adik di rumah pun juga pasti mau menerima Tuhan. Jika adik-adik mau menerima Tuhan, berarti apa sih yang harus kita persiapkan? Tadi Amang Pendeta sudah menyebutkan di depan apa saja yang harus kita persiapkan. Nah, kakak ulang kembali. Yang perlu kita persiapkan yaitu hati dan pikiran kita, hidup kita, sikap kita. Yang pertama, adik-adik, ingat ya, yang pertama hidup dalam kerendahan hati, berserah kepada Tuhan. Tadi adik-adik, di ayat yang pertama ada kata tunas. Ada kata tunas adik-adik. Tunas ini melambangkan kelemahan.
Tunas ini kalau masih kecil itu mudah patah adik-adik, mudah patah. Tapi adik-adik, dari tunas ini ada sumber kehidupan yang sangat besar. Tunas akan bertumbuh dan kuat jika dia hidup di dalam Roh Kudus, jika dia dirawat dengan baik. Nah, adik-adik merupakan tunas-tunas Allah. Ya, ingat ya, adik-adik merupakan tunas-tunas Allah. Jika adik-adik bisa bertahan dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus, maka adik-adik bisa menjadi kuat, menjadi perkasa, berpengertian, dan tidak takut. Ya, oke, kakak ulang sekali lagi. Adik-adik merupakan tunas-tunas Allah. Jika adik-adik bisa bertahan dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus, maka adik-adik bisa menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang perkasa, menjadi orang yang berpengertian, berhikmat, dan tidak takut. Nah, adik-adik, dan tidak takut sebentar ya. Oke, nah adik-adik hidup dalam tuntunan Roh Kudus, yaitu contohnya apa sih? Hidup dalam tuntunan Roh Kudus, contohnya yaitu buah-buah roh. Adik-adik pasti sudah tahu kan? Ayo kita bernyanyi bersama lagu buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itu adalah contoh buah-buah roh. Kalau adik-adik mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus, maka adik-adik harus mau melakukan buah-buah roh dalam kehidupan adik-adik. Oke? Nah, yang kedua yaitu hidup takut akan Tuhan, adik-adik. Hidup takut akan Tuhan dapat memilih mana yang benar dan mana yang salah. Misalnya adik-adik sudah tahu nih mencontek itu salah. Nah, berarti adik-adik tidak akan melakukan perbuatan mencontek itu karena adik-adik sudah tahu itu salah. Oke? Dan karena adik-adik tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Oke? Bisa ya. Nah, ciri-cirinya yaitu jujur, kemudian menjauhi kejahatan, serta mengasihi sesama. Oke. Nah, yang ketiga yaitu hidup dalam pengharapan, tidak mudah putus asa. Oke. Jadi, kalau adik-adik punya masalah, maka adik-adik kalau hidupnya berpengharapan, adik-adik tidak akan mudah sedih, tidak akan mudah marah, tidak akan mudah kecewa. Oke? Bisa ya? Besok ada beberapa adik-adik yang akan mengikuti pekan ujian. Nah, jangan khawatir, jangan takut, jangan berputus asa. Tetap belajar dan berdoa, berserah sama Tuhan ya. Yang paling penting belajar dan berdoa. Jangan cuma berdoa, karena Tuhan juga tidak mau adik-adik hanya berdoa tapi tidak belajar ya. Jadi tetaplah belajar dan juga berdoa. Oke? Bisa ya? Semoga kakak doakan semoga besok pekan ujiannya bisa adik-adik soal-soalnya bisa adik-adik kerjakan dan ujiannya bisa lancar, adik-adik bisa mendapatkan nilai yang adik-adik inginkan, sesuai dengan yang adik-adik inginkan. Oke? Oke, kakak ulang kembali 3 poin yang kita pelajari, yaitu yang pertama hidup dalam kerendahan hati. Yang kedua hidup dalam kerendahan hati dan mau dituntun oleh Roh Kudus. Kemudian yang kedua hidup takut akan Tuhan, dan yang ketiga yaitu hidup berpengharapan, tidak mudah putus asa. Oke adik-adik, bisa ya? Mari kita sama-sama adik-adik dan kakak belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya apa? Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui hidup kita. Oke? Semangat! Cerita kakak sudah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapa kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala bimbingan serta penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami hari ini. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami pelajari. Kiranya Bapa tuntun kami, ajari kami, agar kiranya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami ya Bapa, agar kiranya kami bisa hidup dengan penuh kerendahan hati, kemudian kami juga bisa hidup takut akan Tuhan dan hidup tidak putus asa, memiliki pengharapan dalam kehidupan ya Bapa. Ajari kami ya Bapa untuk bisa mempersiapkan hati dan untuk bisa mempersiapkan hati dan pikiran kami menyambut kehadiran-Mu ya Bapa, menyambut hari kelahiran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk esok hari ya Bapa, kami akan mengikuti pekan ujian ya Bapa. Berkati kami, tolong bantu kami ya Bapa, agar kiranya kami bisa mengikuti pekan ujian dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang baik sesuai dengan keinginan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Tolong berkati kami, berikanlah kesehatan dan sukacita. Tolong berkati juga orang tua kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa yang baik. Tolong ampunkan salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Oke, adik-adik, tadi di awal Amang Pendeta sudah mengatakan bahwa minggu ini adalah minggu Advent pertama. Oke, minggu ini adalah minggu Advent pertama, yang artinya penyambutan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kakak mau tahu dalam masa-masa penyambutan Tuhan Yesus Kristus ini, kira-kira apa sih yang sudah adik-adik persiapkan, atau apa sih yang akan adik-adik persiapkan? Tadi Amang menjelaskan bahwa mungkin ada yang sudah mempersiapkan menghias rumah, mempersiapkan kue-kue, mempersiapkan baju baru, tapi bukan itu yang terpenting. Nah, kakak mau tahu apa sih yang adik-adik persiapkan dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus, dalam menyambut kehadiran Raja Damai? Nah, coba ceritakan persiapan adik-adik menyambut kehadiran Raja Damai dalam bentuk video. Oke, dalam bentuk video ceritakan persiapan adik-adik menyambut kelahiran Raja Damai. Nanti videonya bisa dikirimkan ke dalam grup grup orang tua ya adik-adik ya. Kakak tunggu sampai jam 3 sore. Nah, adik-adik yang mengumpulkan aktivitas sampai dengan jam 3 sore akan mendapatkan kupon, 1 buah kupon. Nah, yang lebih dari jam 3 sore akan kakak absen, tapi kalian mohon maaf tidak dapat kupon ya. Oke, bisa ya. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan saat teduh. Oke, yang sudah mengerjakan saat teduh bisa foto dan kirim ke Kak Tina langsung, tidak perlu ke grup, kirim ke Kak Tina langsung. Nanti kakak akan merekapnya. Awal bulan depan atau minggu depan, kakak akan share di grup siapa saja yang mendapatkan kupon selama 1 bulan. Kupon dari saat teduh ya, kakak akan share di grup. Nah, oke adik-adik, bisa ya? Ibadah kita sudah selesai hari ini. Tetaplah belajar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan disukai dan dikasihi oleh orang lain dimanapun adik-adik berada. Supaya bisa dikasihi dan disukai oleh orang lain, berarti kalian harus bersikap yang baik dan melakukan hal-hal yang baik. Oke, bisa ya? Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat dan bergizi, tetap pakai masker. Kalau tidak terlalu penting, jangan keluar rumah, tetaplah di rumah. Oke, stay safe. Selamat hari Minggu, selamat Advent dan Shalom. Tuhan Yesus memberkati.